Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum fa'tut tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariq? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wa amrun bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Ada satu hadis yang ini diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang suka mereka berkumpul di pinggir jalan sehingga menyebabkan orang yang menggunakan jalan itu menjadi tidak nyaman. Kalau kita biasanya anak-anak muda yang suka mereka kongko-kongko di pinggir jalan, mereka bawa gitar nyanyi-nyanyi, sehingga terkadang mereka melakukan hal-hal yang membuat para pengguna jalan menjadi tidak nyaman. Nah, satu hari ada beberapa sahabat yang mereka sedang bercengkrama, mereka sedang berbicara, ngobrol di pinggir jalan, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan orang yang lewat di jalan itu menjadi tidak nyaman. Kemudian baginda Rasul menegur mereka, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Janganlah kalian suka duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian suka bercengkrama, berbicara, ngobrol di pinggir-pinggir jalan itu. Kemudian sahabat menjawab, faqalu ma lana buddun. Ya Rasulullah, ini sudah menjadi kebiasaan kami. Ini sudah menjadi kebiasaan kami dari dulu. Kami suka duduk di pinggir jalan sekedar menikmati angin, menikmati sore barangkali, menikmati udara segar. Ini sudah menjadi kebiasaan kami ya Rasul. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Karena tempat inilah kami bisa berbagi cerita, kami bisa ngobrol, kami bisa curhat. Kami bisa saling bertukar pengalaman. Inilah tempat kami untuk saling berbicara ya Rasul. Di tempat inilah kami bisa bicara bebas, kami bisa ngobrol, kami bisa diskusi. Kata baginda Rasul, fa idza abaitum, baiklah kalau memang kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu, fa'atut tariqa haqqaha, maka penuhilah hak-hak jalan. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, okelah, tidak apa-apa. Tapi paling tidak kalian bisa memberikan hak-hak jalan, memenuhi hak-hak jalan. Kemudian sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Ya Rasul, apa yang kau maksud kami harus memenuhi hak-hak jalan? Apa itu? Kemudian Nabi menyebutkan, pertama, ghaddul basari. Hendaklah kalian menjaga pandangan kalian selama ada di sini. Itu hak-hak jalan yang harus kalian penuhi. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini, kalau kalian suka dengan tempat ini, dan gak bisa meninggalkan kebiasaan ini, okelah. Barangkali dengan ini kalian bisa bercengkrama, bisa saling bertukar cerita, bisa saling
memberikan informasi, ya, silakan, oke lah. Tetapi paling tidak kalian penuhi hak-hak jalan. Yang pertama, kalian harus pandai menjaga pandangan di jalan ini. Janganlah kalian kemudian duduk kongko-kongko di sini, niatnya mencari pemandangan. Orang lewat dilihatin, orang lewat dikomentarin, orang lewat digodain. Ini yang tidak boleh. Jaga pandangan kalian selama ada di pinggir jalan ini. Karena yang namanya jalan pasti akan banyak dipenuhi orang lewat. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, terkadang umumnya memang yang sering kongko di pinggir jalan ya umumnya laki-laki ya. Jarang ada ibu-ibu misalnya ya kumpul di pinggir jalan, kayaknya jarang. Biasanya anak-anak muda ya, dia masih punya nggak banyak kegiatan ya, belum punya kesibukan. Biasanya suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan umumnya nih kalau sudah ada yang lewat, kemudian yang lewat itu cantik, itu terkadang banyak sekali godaannya. Ya. Yang menggoda banyak, yang melirik banyak. Kalau sekedar memandang barangkali, terkadang banyak komentar yang kita keluarkan. Banyak godaan-godaan yang membuat orang yang lewat menjadi gak nyaman. Itu sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Karena boleh tentu yang lewat itu adalah orang yang sudah bersuami, umpama kalau dia seorang perempuan. Ya. Bagaimana kalau kemudian ada perempuan lewat digoda, nggak terima, dia lapor ke suaminya, datanglah ke tempat itu suaminya, apa menjadi sebuah masalah? Apa kemudian tidak menimbulkan perselisihan? Akan menimbulkan pertengkaran, bahkan menimbulkan perkelahian. Jadi dalam hadis ini memang ada manfaatnya. Kau bisa saling bercengkrama ya. Ada manfaatnya kalian bisa bertemu ya. Saling mencurahkan rasa kangen barangkali lama nggak bertemu, kumpul-kumpul di pinggir jalan. Oke lah, ada manfaatnya itu. Satu sisi ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar itu. Lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya. Ya tadi kalau kita saja, kalau kita lewat di pinggir jalan, di satu jalan, kalau kita lewat kemudian di situ banyak orang yang duduk nongkrong di pinggir jalan, apa kita nggak risih? Risih lah pasti kita, ya. Nggak nyaman kita. Mungkin saja kita digodain oleh mereka, dikomentari oleh mereka. Ya. Kalau sekedar menyapa sih bagus, Assalamualaikum Pak Haji umpama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah ini bagus. Ya. Tetapi kalau kemudian ucapan-ucapan yang tidak layak yang dikeluarkan, itu yang sangat tidak boleh. Ya. Dilarang oleh baginda Rasulullah. Ya. Ada tempat lain lah. Ya. Ada tempat lain yang tidak mengganggu. Ada tempat lain yang mungkin bisa kita jadikan alternatif sehingga kita nggak bisa mengganggu orang lain. Itu. Siapa sih orangnya yang kemudian lewat di jalan yang di situ banyak orang? Pasti nggak nyaman, apalagi dia perempuan. Apalagi seorang perempuan yang terlalu banyak fitnahnya di sana. Dan kita pun sebagai orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, ya pasti yang lewat kita lihat. Yang lewat kita lirik. Kalau yang lewatnya seorang perempuan yang mohon maaf ya, auratnya tidak terjaga dengan baik, ini akan menimbulkan mudarat, menimbulkan hal yang tidak baik. Yang jelas semua yang orang yang lewat akan kita lihat. Semua yang lewat jalan itu pasti akan kita lihat. Sehingga kata Nabi, kau penuhi hak-hak jalan. Apa ya Rasul? Yang pertama qadul basari. Kau pandai-pandailah menjaga pandangan. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Orang di pinggir jalan pasti ya menyaksikan apa yang lewat. Mobil lewat, ia saksikan. Motor lewat, suaranya bising, ia saksikan. Sepeda butut lewat, kita komentari.
Orang jalan kaki kita komentari banyak mudaratnya. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga pandangan, kata baginda Rasul ya. Jaga pandanganmu. Karena tentu orang semakin tidak nyaman kalau kemudian dia lewat di satu jalan, di situ banyak orang berkumpul, sedang kongko-kongko, sedang santai, dan semua melirik ke arah kita. Kita kan nggak nyaman. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dilihatin kita oleh orang yang ada di pinggir jalan. Ini kan nggak nyaman. Tidak nyaman, apalagi anak-anak muda. Pastilah kalau ada perempuan yang masih muda lewat, yang cantik, pasti itu godaan-godaan akan keluar. Itu sangat tidak diinginkan oleh baginda Rasul. Yang kedua, kau penuhi hak jalan, wakaful ada. Kau menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Di samping kau menjaga pandangan selama kau ada di pinggir jalan, kau juga usahakan bisa menyingkirkan apapun yang bisa menghalangi orang untuk jalan. Ada kerikil di jalan, kita ambil. Ada sampah di jalan, kita ambil. Ada duri, kita ambil. Ya. Kita menyingkirkan apa yang ada di jalan yang menyebabkan orang lain menjadi tidak nyaman atau terganggu. Atau bisa menimbulkan orang lain menjadi celaka. Ya. Ada air misalkan yang orang bisa terpleset. Ya, kita bersedekah, beramal dengan cara kita menyingkirkan air itu. Ya. Ada hewan, kucing misalkan. Ya. Ada kucing yang nongkrong di tengah jalan, kita ambil. Tapi itu berbahaya. Ya. Bisa menyebabkan orang menjadi celaka itu. Kita penuhi hak jalan, di samping menjaga pandangan kita menyingkirkan apa yang ada di jalan. Dan itu sangat besar pahalanya. Kita menyingkirkan paku yang ada di tengah jalan, itu sangat besar pahalanya itu. Karena apa? Dengan kita mengambil paku atau duri yang ada di tengah jalan, tindakan kita bisa menyelamatkan orang lain. Dan itu sangat besar pahalanya. Seandainya ada paku kita biarkan saja, mungkin orang lain terkena, dia akan berdarah, dia akan luka-luka. Jadi kalau diamnya kita justru menyebabkan orang lain akan celaka. Ya, kalau kita jalan, di situ ada kerikil, singkirkan kerikilnya. Siapa tahu kerikil itu bisa menyebabkan orang menjadi celaka. Ya. Orang bisa tersandung kalau dia jalan kaki. Orang bisa terpleset kalau dia naik sepeda atau naik motor karena kerikil-kerikil itu. Bahkan orang bisa jatuh. Singkirkan itu. Betapa besar pahalanya itu. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Demi keselamatan jiwa seseorang. Jangan kita kongko-kongko di pinggir jalan ada kerikil, kita biarkan. Kita kongko di pinggir jalan ada duri paku, kita biarkan, biar aja lah. Biar aja, kalau celaka memang apesnya dia. Nah ini salah. Kalau kita ada di tempat itu, kira-kira di tempat itu apa yang menyebabkan orang lain akan terganggu lewatnya? Kita singkirkan. Ada sampah, kita ambil ya. Ada sesuatu yang membuat licin jalannya, kita ambil. Kulit pisang misalnya kan ya. Ada kulit pisang. Wah, jangan malah justru kita mencelakakan orang. Sudahlah kok di pinggir jalan, kita masang kulit pisang di tengah jalan. Agar apa? Agar orang bisa jatuh. Kemudian ketika jatuh kita tertawakan. Nah ini zolimnya luar biasa. Menyingkirkan halangan-halangan yang ada di jalan. Jadi di samping kita, Rasulullah sangat bijak ya. Nabi sangat bijak. Nabi nggak kemudian marah ya ketika ada orang duduk di pinggir jalan, mereka berbicara, ngobrol di pinggir jalan. Nabi nggak serta-merta melarang. Nabi tidak serta melarang, apalagi itu menjadi satu kebiasaan yang tidak bisa ditinggal oleh sebagian sahabat. Kalau Nabi saklek, ya, Nabi kaku, pokoknya kalau nggak boleh ya nggak boleh, tentu Nabi akan ditinggalkan banyak sahabat. Nah, apaan sih Nabi ya? Larang-larang, ini kan kecintaan kita.
Ini kan kebiasaan kita dari dulu. Apa sih dilarang-larang? Jadi di samping Nabi melarang, Nabi juga memberikan alternatif. Nabi memberikan kebijakan, kelonggaran. Bolehlah barangkali kau tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini. Ya. Mungkin ada manfaatnya buat kalian. Dengan kongko bertemu dengan kawan-kawan di jalan bisa bertemu. Silaturahim barangkali. Bisa saling menceritakan kabar. Oke lah. Silakan kau tidak bisa meninggal tempat ini. Silakan. Tetapi ada timbal balik yang harus kalian penuhi sebagai akibat dari kalian tetap tidak bisa meninggal tempat ini. Pertama, penuhi hak jalan. Ya. Kau jaga pandangan. Sehingga walaupun kita di pinggir jalan, tapi kita tetap menjaga pandangan, kita tetap menunduk ya, atau melihat ke arah-arah yang lain. Tidak selalu melirik apa atau siapa yang lewat di tempat itu. Itu nggak sopan ya. Dilihatin dari kepala sampai kaki, kemudian dikomentari, dikoden, itu sangat nggak sopan sekali. Kemudian kau singkirkan itu. Apa yang kira-kira ada di tempat itu yang bisa menyebabkan orang lain terganggu. Sehingga adanya kita di tempat itu ada manfaatnya untuk orang lain. Ada maslahatnya untuk orang yang lewat. Bukan hanya kita menggunakan tempat itu semata, tapi ada yang bisa kita lakukan kebaikan di situ. Ada kebaikan yang bisa kita kerjakan di situ. Yang kita kerjakan itu bisa menimbulkan orang lain selamat, orang lain menjadi aman dan nyaman, itu sudah menjadi sebuah pahala. Yang ketiga kata baginda Rasul, kau penuhi hak jalan, waradus salam. Kau ucapkan salam kepada setiap muslim yang melewati jalan itu. Ucapkan salam. Assalamualaikum Bu Haji, misalkan ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti umpama ya. Ini bagus. Tapi jarang ya. Kalau di kita mungkin jarang lah. Ada anak muda yang kongko di pinggir jalan. Kemudian mereka uluk salam. Setiap orang yang lewat disampaikan salam. Kayaknya jarang. Umumnya anak-anak kita kalau nongkrong di pinggir jalan bawa gitar ya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Atau kalau nggak mereka di situ ngumpul. Ya, main handphone semua. Sehingga yang lewat nggak kita salami. Mungkin yang lewat adalah guru kita. Mungkin yang lewat adalah ustadz kita. Kiai kita, sesepuh kita, ulama kita. Sampaikan salam kepada mereka. Kita harus punya adab ya. Jangan sampai yang lewat itu ustadz kita, kiai kita. Kita lewat, kita cuek saja. Ini enggak adab, su'ul adab ini. Kayak enggak kenal. Yang lewat kiai kita, guru kita di madrasah umpama ketika kecil ya. Dia pernah ngajari kita membaca Al-Quran ketika kita kecil umpama. Dia ngajarin kita doa-doa sehari-hari ketika masih kecil. Ngajari kita sholawat. Ngajari kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu ustadz kita. Kenapa ketika lewat kita kemudian cuek? Ini kan su'ul adab ini. Ada yang seperti itu tuh. Ya. Dia kiai kita, ulama kita yang sering memberikan kajian-kajian di pengajian, ya, di masjid kita, di majelis ta'lim. Tapi ketika lewat, kadang-kadang kita enggan untuk nyapa. Lah, masa nyapa lagi? Ya. Ini su'ul adab. Dengan orang yang kita kenal maupun dengan orang yang tidak kita kenal, waratus salam kata baginda Rasul. Kau sampaikan salam kepada mereka. Ini sudah pahalanya luar biasa ya. Pertama kau menjaga pandangan, yang kedua kau menyingkirkan benda-benda yang berbahaya di jalan, yang ketiga kau menyampaikan salam. Ya. Bukan kata-kata sindiran, kata-kata godaan, teriak-teriak yang gak jelas ya. Nyanyi-nyanyi yang gak jelas. Ucapkan salam. Nah ini merupakan bagian dari doa. Ya pasti, tapi salamnya jangan salam menggoda.
Kadang-kadang ada perempuan cantik lewat, dia masih gadis, kita menyampaikan salam, cuma salam menggoda. Assalamualaikum, assalamualaikum, ini menggoda. Ya. Ini tidak bagus. Mengucap salam jangan dengan nada menggoda, tapi mengucapkan salam dengan tulus. Assalamualaikum, ahi, ukhti, abi, umi. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Dengan penuh ketulusan, mendoakan agar orang yang lewat diberikan keselamatan. Dan dia pasti akan balik menjawab salam kita. Waalaikumsalam. Itu indah sekali. Sangat indah sekali. Tetapi ya ini jarang sekali. Jarang kita temukan ya. Kadang-kadang kita kesel ya. Lewat di sebuah jalan, situ banyak anak-anak muda yang teriak-teriak ke sana kemari. Bawa gitar, nyanyi kenceng banget ya. Kalau bawa gitar kemudian dia sholawatan, itu sih bagus. Mending kadang-kadang udah nyanyinya nggak jelas, suaranya nggak jelas ya. Nada gitar kemana, nyanyi kemana itu. Kadang rame-rame. Sehingga orang lain menjadi risih. Orang yang lewat menjadi enggan. Nah, biar aja dah kita kumpul di sini, kita nyanyi supaya apa? Kalau orang risih lewat sini kan dia bisa mencari jalan yang lain. Itu menyusahkan orang juga. Orang kemudian memilih jalan yang lain dah, di gang yang lain. Nih gang ini tuh sering banyak anak muda di sini. Ya, di tempat ini sering banyak anak muda pada nongkrong. Males mencari jalur yang lain, mencari gang yang lain. Ini kan menyusahkan orang. Itu sudah perbuatan dosa. Ya. Dan menjadi perbuatan dosa. Ucapkan salam kita kepada orang yang melewati tempat itu. Ya. Jadi adanya kita di tempat itu, tetapi bisa menjadi sebuah amal. Bisa mendatangkan amal. Karena yang kita lakukan adalah hal-hal kebaikan. Walaupun kita ada di pinggir jalan. Umumnya kalau di pinggir jalan yang mudaratnya yang lebih banyak. Ya, kalau kita nggak memperhatikan hak-hak jalan, ya mudarat yang akan kita lakukan di sana. Apalagi kalau misalkan yang lewat sama-sama anak muda, ya, digodalah kita. Ya. Kalau yang digoda nggak terima, apa akan menjadi jadi pertengkaran? Akan kelahi. Dan ini banyak terjadi. Awal dari adanya tawuran antar desa, tawuran antar kampung, umumnya dari mulut itu. Ada orang lewat yang kita goda, ya, atau kita sindir, ya. Kemudian nggak terima, berkelahi lah. Ketika berkelahi, mereka pulang ke kampung mereka masing-masing, bukan pulang tapi mengajak teman-teman yang lain. Terjadilah perang antar desa. Ini mudaratnya lebih besar itu ya. Inilah kenapa kemudian Nabi melarang kita di pinggir jalan. Jangan sampai ucapan kita menyebabkan yang lewat tidak nyaman. Jangan sampai perkataan kita yang menyebabkan orang lain menjadi marah ya. Menjadi marah, tersinggung. Naik pitam yang kemudian terjadi pertengkaran semakin membesar. Dan ini banyak terjadi di kampung-kampung kita. Satu orang dipukul, yang datang puluhan orang. Puluhan orang kurang mantap, datang ratusan orang, ribuan orang, antar kampung pun perang, subhanallah. Akibat apa tuh? Mulut itu. Makanya ada ucapan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya orang itu biasanya bergantung dari pandai atau tidaknya dia menjaga lidah. Kalau dia bisa menjaga lidahnya, insya Allah dia akan selamat dari mara bahaya. Waradus salam, kau sampaikan salam kepada orang yang lewat. Yang keempat kata baginda Rasul, yang termasuk hakut tariq, ya, hak-hak jalan, wa amrum bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar. Kau bisa beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Apa bisa? Tentu bisa ya. Di pinggir jalan tempat kita duduk, tempat kita kongko bercengkerama, kita bisa beramal ma'ruf dan nahi mungkar.
Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Kita bisa mengajak kebaikan kok di pinggir jalan. Misalkan sambil kongko kita menyediakan kotak amal seumpama ya. Ibu lewat, amal ya bu buat musola, buat masjid. Itu kan juga bisa itu. Sambil kita nongkrong, kita nungguin itu kotak, siapa tahu ada yang bersedekah. Dan uang itu bisa kita larikan kepada masjid, kita musola atau madrasah. Kita bisa menyuruh kebaikan kok. Ya. Menyuruh kepada kebaikan. Atau mencegah kemungkaran. Di jalan ada orang bertengkar umpama ya. Ada orang berkelahi. Kita bisa pisahkan di sana. Misalkan ada orang yang kecelakaan ya. Tabrakan umpama di tengah jalan. Kemudian dua orang ini saling berkelahi karena dia merasa saling nggak terimanya, saling nabrak misalkan ya. Mereka kemudian bertengkar gulat. Nah, kita lihat ini ada orang jatuh akibat bersenggolan di jalan, kemudian mereka mau berkelahi. Ya kita pisahkan, jangan malah ditonton. Jangan malah jadikan tontonan. Oh, biar aja dah. Kan bukan salah kita, mereka celaka ya nubruk-nubruk sendiri, nabrak-nabrak sendiri kok. Kita nggak terlibat, nggak usah campur tangan lah, ini nggak boleh. Tidak boleh. Kalau ada sesuatu yang tidak baik di pinggir jalan, kita harus menjadi orang yang mencegah kemungkaran. Ada orang mabok misalkan di pinggir jalannya, itu bahaya. Ada orang yang naik sepeda atau naik motor dia nggak pakai helm, ya kita peringatkan, bu pakai helm bu, mas pakai helm mas. Ya. Ini kan termasuknya amar ma'ruf, ya. Mengajak kepada kebaikan itu. Ada orang naik motor ngebut, mas jangan ngebut naik motornya, ya, kita bisa memperingatkan itu. Ya. Kita bisa memberikan ya sesuatu yang baik untuk orang yang lewat itu. Ada orang naik motor bawa barang sangat banyak, mas itu yang dibawa kebanyakan mas, bisa bahaya itu mas, bisa celaka. Kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberikan yang terbaik, manfaat untuk manusia yang lainnya. Ya. Atau misalkan ya ada orang lewat naik motor, misalkan yang berboncengan, suami istri. Istrinya ini roknya misalkan nyingset hampir kena roda. Ini kan bahaya. Mas itu ibunya roknya kepanjangan mas tuh nyerimpet ke roda. Itu bahaya. Kita kasih tahu. Ya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Atau kita lewat ya ada motor yang standarnya masih terpasang. Ini kan bahaya. Mas itu motornya masih terpasang standarnya, belum diperbaiki ya, belum dikembalikan. Nah, ini kan bahaya kalau ada orang lewat naik motor ya, kecuali motor matic barangkali. Kalau matic pasti langsung mati. Kalau motor yang biasa ya, motor bebek umpama, itu kadang orang lupa. Selama parkir motor, standarnya masih terpasang. Ini kan bahaya kalau dia belok bisa jatuh. Kalau kita ada di pinggir jalan dan melihat itu, sampaikan itu bahaya. Mas itu motornya masih terpasang tuh standarnya. Sehingga dia, makasih mas, ini kebaikan. Berpahala. Atau ada orang lewat. Dia bertanya alamat. Pak, saya mau nanya, mas saya mau nanya, iya. Rumahnya Pak Ali di mana? Oh di situ Pak. Nah, ini manfaat. Jadi di pinggir jalan tapi memberikan manfaat. Bukan menyebabkan orang lain tidak nyaman. Tanya alamat, Pak kalau Jalan Merdeka di mana? Oh di situ Pak. Bapak lurus belok kiri. Ada lagi yang lewat, Pak mau nanya kalau pom bensin jauh nggak? Oh deket mas, paling-paling ada 1 kilo. Dengan kita memberikan tahu, kita bisa memberikan manfaat itu. Ya. Bisa memberikan manfaat. Ya. Amar ma'ruf. Kita bisa beramar ma'ruf di pinggir jalan. Di samping itu kita juga bisa nahyi mungkar. Mencegah kemungkaran. Mencegah hal-hal yang tidak baik di jalan. Mencegah hal-hal yang buruk, yang negatif yang bisa terjadi di pinggir jalan. Ya.
Misalkan ada orang mabok ya, Mas, jangan di sini maboknya bahaya pinggir jalan ya. Itu kan namanya kita mencegah kemungkaran. Ya. Ada orang lewat ya, naik motor sambil main handphone. Mas, kalau sedang mengendarai kendaraan jangan main handphone, itu bahaya. Kenahi mungkar ini, mencegah kepada kemungkaran. Dan ini maslahat, ini manfaat. Jadi kita di pinggir jalan bukan cuma kongko-kongko, bukan cuma kita berhappy-happy, bukan cuma kita nyanyi-nyanyi, ya, ngobrol-ngobrol yang kurang manfaat, tapi kita bisa beramal. Kita bisa melakukan hal yang baik di pinggir jalan. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun kita ada di pinggir jalan.